Jadi buat teman-teman semuanya ya, sesuai keputusan Menpan RB, kontrak P3K paruh waktu hanya 1 tahun dan bisa diperpanjang asalkan penuhi ketentuan ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, teman-teman hanya harus tahu ya bahwa kontrak P3K itu hanya 1 tahun ya. Itu untuk P3K paruh waktu. Nah, untuk teman-teman biar penasaran apa ya, kontraknya P3K paruh waktu itu hanya 1 tahun dan bisa diperpanjang asalkan memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan oleh Menpan RB ya. Simak dengan baik-baik informasi ini biar teman-teman tahu ya. Udah usah lama-lama, langsung saja. Sebelum itu, selamat datang bersama Arik Channel. Buat teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau informasi-informasi terbaru seputar P3K bersama Ari Channel. Jadi gini ya, untuk teman-teman semuanya, teman-teman juga harus memahami apa ya, keputusan-keputusan yang sudah diberikan. Jadi sesuai keputusan Menpan RB ya, itu kontrak P3K paruh waktu hanya 1 tahun dan bisa diperpanjang ya, asalkan penuhi ketentuan yang sudah diberikan. Jadi teman-teman juga harus memenuhi apa yang diminta oleh pemerintah ya, atau dari BKN atau dari Menpan RB. Eh, Sampai saat ini itu pemerintah terus merupaya ya untuk menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer di Indonesia. Salah satu upaya yang diambil pemerintah dengan mengangkat honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Berbeda dengan kontrak P3K paruh waktu yang sampai 5 tahun ya. Kontrak P3K paruh waktu hanya 1 tahun dan bisa diotomatis diperpanjang. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya apa ya? Kalau menurut saya ikuti aja dulu terus perkembangannya gimana. Nanti kan teman-teman juga tahu untuk diri kita sendiri itu oh iya kita harus seperti ini, seperti itu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, terus untuk peraturan mengenai pengangkatan atau pengadaan P3K paruh waktu itu tertuang dalam peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi untuk teman-teman itu kalau bisa selalu update ya untuk perkembangan-perkembangan seputar P3K. Jadi teman-teman nanti juga akan tahu perkembangannya itu seperti apa ya, teman-teman semuanya. Nah, dalam diktum ke-13 ya, sebutkan bahwa masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun. Oke, untuk teman-teman ya, saya ulangi lagi. Dalam diktum ke-13 disebutkan bahwa masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun itu nanti teman-teman mendapatkan perpanjangan ya atau kontrak seperti itu ya. Artinya setiap tahunnya kontrak kerja akan dievaluasi untuk menentukan apakah
kontrak P3K paruh waktu akan diperpanjang atau diubah menjadi P3K penuh waktu. Nah, di sini ya, di sini saya garis bawahi untuk teman-teman semuanya yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu sewaktu-waktu teman-teman bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ya, jadi di situ nanti juga ada kriteria-kriteria yang mungkin perlu teman-teman ketahui atau perlu teman-teman eh, apa ya, mempersiapkan diri teman-teman. Jadi kalau semakin teman-teman itu semakin baik, mungkin teman-teman bisa diperpanjang kontraknya terus dijadikan P3K penuh waktu. Seperti itu loh ya. Itu kan masih pandangan kita ya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan itu semua nanti juga terjadi ada realisasinya seperti itu. Terus untuk pengangkatan bertahap P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Jadi semuanya itu bertahap ya teman-teman semuanya ya. Teman-teman juga harus memahami berita-berita yang sudah beredar ya. Jangan terlalu terpengaruh ke orang lain. Jadi teman-teman kalau seumpamanya teman-teman itu mendapatkan informasi, berita, dicermati dulu ya. Jadi nanti teman-teman tidak tidak bimbang seperti itu. Sebagai informasi, pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu adalah solusi sementara dari pemerintah. Nah, pemerintah juga mengangkat bahwa P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu secara bertahap. Jadi P3K paruh waktu itu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, tapi itu harus bertahap, tidak semuanya langsung diangkat seperti itu. Hal ini disebutkan pada diktum ke-18 ya. Jadi hal ini disebutkan dalam diktum ke-18 keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebutkan bahwa hasil evaluasi kinerja dan menjadi pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja. Untuk itu ya teman-teman, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K bunyi diktum ke-18. Oke. Di sini tidak saya ulangi ya. Tadi saya sudah kasih tahu di diktum ke-18 ya. Oke, teman-teman harus paham loh di sini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpanjangan kontrak P3K paruh waktu sangat bergantung pada beberapa faktor. Nah, jadi teman-teman itu nanti harus tahu faktor-faktor yang diberikan ke teman-teman ya atau bergantung ya. Jadi seperti ini ya bunyinya faktor-faktornya ya. Yang pertama itu ya kinerja. Jadi P3K paruh waktu yang memiliki kinerja baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kerja menjadi pertimbangan utama untuk bisa memperpanjang kontrak.
Jadi itu nanti tergantung dari teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman itu kinerjanya baik dan sesuai, nah teman-teman itu nanti akan diperpanjang. Tapi kalau teman-teman itu bahasa Jawanya mbalelo ya, itu teman-teman juga tidak diperpanjang. Terus yang kedua itu kebutuhan itansi. Jika itansi masih membutuhkan tenaga P3K paruh waktu pada posisi yang diduduki, maka kemungkinan perpanjangan kontrak akan lebih besar. Nah, itu juga tergantung dari itansi teman-teman sendiri ya. Seperti itu. Yang ketiga itu ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran dari itansi juga mempengaruhi perpanjangan kontrak P3K paruh waktu. Jadi kalau dari itansi itu anggarannya ada dan masih bisa, jadi teman-teman juga bisa diangkat lagi. Jadi evaluasi kinerja berkala ya. Kinerja P3K paruh waktu akan dievaluasi secara berkala, baik secara triwulan maupun tahunan. Di sini teman-teman sudah mulai paham atau belum ya? Mudah-mudahan teman-teman paham lah ya. Selain itu, itansi juga akan menilai kebutuhan tenaga kerja pada posisi yang ditempati oleh P3K paruh waktu. Nah, itu tadi ya, sudah saya singgung ya itu tadi untuk teman-teman semuanya. Jadi, untuk kesimpulannya, jika hasil evaluasi kinerja P3K paruh waktu baik dan itansi masih membutuhkan, maka kemungkinan besar bisa memperpanjang kontrak atau diubah status menjadi P3K penuh waktu. Jadi itu semua tergantung dari teman-teman ya, bukan tergantung dari pemerintah. Jadi kalau teman-teman itu tadi pekerjaannya bagus, terus perilakunya bagus, insya Allah teman-teman itu nanti juga akan mendapatkan yang lebih bagus. Tapi kalau teman-teman itu nanti ibaratnya orang Jawa mbalelo ya, seenaknya sendiri, teman-teman juga gimana ya, tidak bisa meneruskan perjanjian kerja teman-teman itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu sesuai keputusan Menpan RB, kontrak P3K paruh waktu hanya 1 tahun ya, dan bisa diperpanjang asalkan penuhi ketentuan yang sudah diberikan ke teman-teman semuanya. Jadi sampai sini dulu Arik Channel memberikan informasi buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh Arik Channel bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Arik Channel. Sampai sini Arik Channel undur diri dulu. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua untuk pejuang P3K untuk masa depan yang indah.